Halo semua, kita ketemu lagi di sesi kuliah kita ini. Ini adalah video penjelasan materi kuliah di kuliah perencanaan biaya dan jadwal proyek. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai Project Evaluation and Review Technique atau PERT. Ini adalah salah satu metode penjadwalan seperti halnya yang sudah kita bahas sebelumnya, ada metode penjadwalan jaringan. Di metode penjadwalan jaringan, kita sudah meninjau bahwa penjadwalan jaringan tersebut itu adalah penyempurnaan dari metode bar chart, di mana di metode bar chart ini ada beberapa kekurangan-kekurangan. Nah, di penjadwalan jaringan, kita di metode tersebut bisa menghitung berapa lama perkiraan waktu proyek. Kita melakukan perhitungan maju forward pass, kemudian melakukan perhitungan mundur dengan backward pass. Kemudian di penjadwalan jaringan kita bisa mengidentifikasi mana saja kegiatan yang bersifat kritis, yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak boleh mengalami keterlambatan sama sekali. Kemudian yang paling berbeda dibandingkan dengan bar chart adalah karena di penjadwalan jaringan kita mengetahui bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain, maka kita bisa melihat bagaimana pengaruh suatu kegiatan apabila kegiatan tersebut terlambat. Nah, apa pengaruhnya terhadap kegiatan lain? Nah, kita bisa melihat di metode penjadwalan jaringan ini. Nah, pada penjadwalan jaringan kita sudah mengenal ada dua macam metode penjadwalan, yaitu pertama AOA, Activity on Arrow, di mana sebuah kegiatan digambarkan dengan tanda panah, mana ada simpul yang kita sebut sebagai event. Artinya ini adalah mulainya kegiatan, kemudian ini selesai suatu kegiatan. Dan yang kedua, kita mengenal ada yang kita sebut sebagai AON, Activity on Node, di mana kegiatan digambarkan ya biasanya dalam tanda kotak di node-nya, kemudian tanda panah di sana memperlihatkan hubungan antar kegiatan tersebut. Nah, ini dua bentuk utama penggambaran dari diagram penjaringan, ada AOA, kemudian ada AON. Dalam penjadwalan jaringan, kita bisa menghitung waktu total sebuah proyek dengan melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Di penjadwalan jaringan, kita mengetahui bagaimana hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Untuk satu kegiatan, kita tahu kegiatan sebelumnya apa dan kegiatan sesudahnya apa, sehingga kita bisa membentuk jaringan kegiatan tersebut. Kemudian di masing-masing kegiatan kita punya durasi, di mana durasi bisa kita hitung dari volume pekerjaan, berapa banyak pelaksanaan pekerjaan dibagi dengan produktivitas. Nah, kita bisa menghitung, melakukan perhitungan maju, melakukan perhitungan mundur, sehingga dari masing kegiatan kita bisa tahu kapan suatu kegiatan tersebut itu dimulai dan kapan suatu kegiatan tersebut itu selesai. Ketika kita membicarakan produktivitas itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, di sini dari skill pekerjanya, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh jenis alat. Semakin besar alat, produktivitas akan semakin besar. Kemudian dipengaruhi oleh cuaca ya hujan, produktivitasnya menjadi lebih rendah, dan sebaliknya jika cuaca cerah itu produktivitas menjadi tinggi. Nah, banyak hal yang berpengaruh terhadap produktivitas ini, sehingga kita akan bertanya-tanya bagusnya durasi apa yang kita cantumkan di metode PERT ini. Nah, karena banyak durasi kegiatan ini yang kita hitung dari produktivitas, sementara produktivitas itu sendiri banyak hal yang berpengaruh terhadap aktivitas, nah timbul suatu pertanyaan,
seberapa yakin kita bahwa suatu proyek tersebut atau suatu pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Artinya di CPM critical path method ini kita sudah melakukan perhitungan maju, perhitungan mundur. Kita sudah mendapatkan waktu totalnya di sini contoh 15 minggu. Tapi pertanyaannya di sini, seberapa yakinkah kita bahwa suatu proyek tersebut itu selesai dalam waktu 15 minggu ini? Karena kalau kita lihat tadi bahwa durasi masing-masing kegiatan ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Cuaca, skill, jenis peralatan, dan lain-lain. Berbeda produktivitas, durasi akan membuat berbeda. Sehingga itu yang timbul pertanyaan kita, seberapa yakin kita bahwa pekerjaan tersebut akan selesai menurut atau sesuai dengan yang kita hitung ini. Di contoh kita ini ya, seberapa yakin kita bahwa kegiatan ini bisa selesai dalam waktu 15 minggu. Disitulah metode PERT muncul, bahwa di dalam metode PERT ini itu nanti memasukkan unsur probabilitas. Bahwa metode PERT ini muncul karena untuk menjawab kira-kira berapa probabilitas selesainya suatu proyek, berapa probabilitas selesainya suatu kegiatan. Nah, metode PERT ini adalah metode untuk menghitung probabilitas tersebut. Nah, karena juga dalam berbagai jenis proyek, waktu penyelesaian proyek merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kesuksesan proyek. Di beberapa proyek, seperti proyek-proyek pembangunan venue atau fasilitas olahraga untuk kegiatan olahraga seperti PON, Olimpiade, Asian Games, dan lain-lain, dibangun asrama, dibangun mes, dibangun stadion, dan lain-lain. Tipe-tipe proyek seperti itu tidak boleh mengalami keterlambatan sama sekali. Artinya harus selesai, tidak mentolerir keterlambatan sama sekali. Sehingga di tipe proyek tersebut, nah itu perlu hitungan yang detail, berapa persen kemungkinan probabilitas bahwa proyek tersebut itu akan selesai dalam kurun waktu yang ditetapkan tersebut. Nah, kita di beberapa itu membutuhkan perhitungan kemungkinan, probabilitas. Kalau durasi proyek sekian hari, berapa probabilitasnya kegiatan tersebut atau proyek tersebut itu akan selesai. Tentunya kalau kita kaitkan dengan waktu dan probabilitas, kalau waktunya semakin lama, tentunya probabilitas bahwa proyek tersebut akan selesai akan semakin besar. Sebaliknya juga, jika suatu durasi proyek semakin kecil, maka probabilitasnya akan semakin kecil juga. Nah, metode PERT pada dasarnya sama seperti metode penjadwalan jaringan lainnya, seperti di CPM ataupun di PDM. Kita tetap di sana melakukan perhitungan maju, melakukan perhitungan mundur, dan kita bisa menggambarkan metode PERT ini sama persis seperti kita menggambarkan diagram jaringan dengan metode AOA ataupun dengan metode AON di PDM. Di metode PERT ini kita menggunakan distribusi probabilistik karena kita memang tujuannya di sini untuk menghitung probabilitas, dan membedakan antara PERT dengan CPM ataupun PDM penjadwalan jaringan lainnya adalah unsur probabilitas tersebut. Dan bagaimana probabilitas tersebut itu dihitung? Di metode PERT ini itu menggunakan 3 macam estimasi durasi. Kalau di CPM ataupun PDM kita menggunakan satu durasi untuk setiap kegiatan, maka di metode PERT ini menggunakan 3 macam durasi. Ada yang kita sebut sebagai durasi optimis, kemudian ada durasi pesimis, kemudian ada durasi yang paling mungkin. Tentunya kalau kita bicara durasi, kalau optimis tentunya durasinya lebih pendek dibandingkan dengan paling mungkin. Durasi optimis tentunya juga lebih pendek dari durasi yang pesimis.
Nah, dari ketiga durasi ini, maka kita nanti menghitung nilai rata-ratanya atau expected time-nya dari ketiga durasi tersebut. Kemudian kita bisa menghitung nanti probabilitasnya yang disebut dengan probabilitas segitiga ini dengan memakai 3 macam durasi tersebut. Nah, ini contoh metode AOA, di mana di sini di masing-masing kegiatan itu sudah ada 3 macam durasi tersebut. Di sini contohnya di mobilisasi di sini berarti 10 hari untuk durasi yang optimis, 20 hari untuk yang pesimis, dan paling mungkin itu 16. Jadi konsepnya sama seperti CPM dan PDM, namun di metode PER ini kita memasukkan unsur probabilitas. Caranya adalah di durasi masing-masing kegiatan ada 3 macam durasi optimis, durasi pesimis, dan durasi paling mungkin. Durasi optimis yaitu waktu minimum yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Asumsinya semuanya berjalan baik dari biasanya. Pesimis sebaliknya, waktu maksimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan, asumsinya semuanya tidak sesuai dengan rencana, dan waktu paling mungkin ya kira-kira adalah asumsinya ya semua kegiatan berjalan dengan biasa. Jadi ada 3, optimis, pesimis, dan paling mungkin, dan dari sini kita nanti bisa menghitung waktu yang diharapkan atau TE, bahwa di sini perkiraan terbaik waktu yang diperlukan untuk mencapai kegiatan memperhitungkan bahwa fakta bahwa sesuatu tidak berjalan seperti biasa. Artinya kita mempertimbangkan di sini bahwa suatu pelaksanaan kegiatan tersebut bisa waktunya lebih lama, bisa lebih cepat. Nah, sehingga di sini ya kita menghitung yang kita sebut sebagai TE ini. Dan TE ini adalah waktu yang diharapkan, dan itu nanti di perhitungan probabilitas kita itu menjadi waktu rata-rata. Nah, parameter PER ini seperti kita lihat tadi, ini kita kasih simbol. A itu adalah durasi optimis, B itu adalah durasi pesimis, dan M itu adalah durasi yang paling mungkin. Kemudian waktu rata-rata atau expected time-nya ini di setiap kegiatan bisa kita hitung bahwa di sini adalah A ditambah 4 kali M tambah B dibagi 6. Kemudian untuk probabilitasnya kita nanti menghitung variannya. Varian di sana adalah B dikurang A dibagi 6 dikuadratkan. Sementara nanti kita bisa menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari varians. Nah, ini contoh sederhana bagaimana cara kita untuk menghitung kegiatan atau durasi proyek berdasarkan metode PER ini. Ini contohnya adalah kegiatan serial saja. Ada 4 macam kegiatan A, B, C, dan D. Seperti tadi dijelaskan bahwa pada prinsipnya di kegiatan PER ini sama dengan CPM dan PDM. Kita melakukan perhitungan maju juga, dan kita juga melakukan perhitungan mundur juga, sehingga kita bisa mendapatkan waktu total proyek. Namun di metode PER ini kita punya 3 macam durasi. Durasi optimis, durasi paling mungkin, dan durasi pesimis. Kita perlu melakukan perhitungan maju, perhitungan mundur. Pertanyaannya, durasi manakah yang akan kita masukkan? Nah, yang kita masukkan dalam perhitungan tersebut adalah durasi rata-rata tadi, expected time tadi, di mana rumus kita tersebut adalah durasi rata-rata tersebut A ditambah 4 kali M ditambah B dibagi 6. Sehingga di masing kegiatan ini kita bisa menghitung durasi rata-ratanya atau expected time-nya. Untuk A ini
Maka di sini 4 ditambah 6 dikali 4, 24, ditambah 8 dibagi 6. Ini sama dengan 36 dibagi 6. Nah, sehingga kita mendapatkan bahwa untuk A ini durasi rata-ratanya atau spektrumnya adalah 6. Dengan cara yang sama, bahwa kita bisa mendapatkan waktu di B, A plus 4M tambah 6 tambah B, kemudian di C, kemudian di kegiatan D. Nah, kita mendapatkan waktu rata-rata, maka kita melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur adalah memakai waktu rata-rata ini. Karena ini waktu serial semua, maka waktu totalnya kita tambahkan di sini. 6 tambah 7,33 tambah 4,17 ditambah 5, maka waktu total pelaksanaan dari 4 kegiatan ini adalah 22,5 hari. Nah, dari masing-masing kegiatan kita juga bisa menghitung variansnya, di mana varians itu adalah B dikurang A dibagi 6 dikuadratkan. Sehingga contohnya di kegiatan D, B-nya di situ atau durasi pesimisnya adalah 6, durasi optimisnya adalah 4, kemudian dibagi 6 dikuadratkan. 6 dikurang 4, 2, 2 per 6. Nah, ini sama dengan sepertiga dikuadratkan. Kita mendapatkan durasi rata-rata dan kita bisa mendapatkan waktu total proyek ini selama 22,5 hari. Dan juga kita bisa menghitung varian dari masing-masing kegiatan tersebut. Nah, dengan varian ini kita bisa menghitung probabilitas berapa kemungkinan suatu proyek akan selesai dalam kurun waktu tertentu. Nah, karena yang kita hitung tadi adalah berdasarkan waktu rata-rata, maka probabilitasnya di sini bahwa 4 kegiatan ini atau proyek ini selesai dalam waktu 22,5 hari adalah 50%. Jadi, probabilitas selesainya dalam waktu 22,5 hari adalah 50%. Dan kita nanti bisa menghitung berapa probabilitas suatu kegiatan tersebut. Contoh, bagaimana jika 20 hari? Berapa probabilitasnya? Bagaimana jika 25 hari? Berapa probabilitasnya akan selesai dalam waktu 25 hari tersebut? Nah, kita bisa menghitung probabilitas tersebut dengan kita menghitung waktu rata-rata dan kita menghitung varians masing-masing kegiatan tersebut. Nah, standar deviasi dihitung dari akar varians. Kita tadi punya varians dari kegiatan A, varian dari kegiatan B, varian dari kegiatan C, varian dari kegiatan D. Kemudian kita akarkan bahwa standar deviasi sigma T itu adalah akar dari varians. Nah, kita mendapatkan standar deviasinya sama dengan 1,5. Nah, standar deviasi itu ya berarti kira-kira memperlihatkan sebarannya, dan seperti kita lihat tadi, ya kalau kita melakukan induksi normalnya, bahwa tadi waktu rata-ratanya adalah 22,5 hari, kemudian ada standar deviasinya sebesar 1,5, berarti 1,5 di sini jadi 24, 22,5 dikurang 1,5 ini 21. Nah, sehingga di statistik luasan minus standar deviasi sampai plus standar deviasi ini probabilitasnya itu sebesar 88,27% bahwa proyek tersebut akan selesai dalam kurun waktu 21 hari sampai 24 hari adalah 68,2%. Nah, sementara tadi kita sudah melihat, kalau rata-rata ini berapa kemungkinan proyek akan selesai dalam waktu 22,5 hari. Nah, rata-rata maka kemungkinannya adalah 50%. Nah, kita sudah mendapatkan standar deviasi, kita dapat waktu rata-ratanya, sehingga kita bisa menghitung probabilitas untuk setiap waktu yang kita inginkan. Nah,
Nah, contoh di sini jika project manager menginginkan probabilitas penyelesaian proyek kegiatan tadi 21,5 hari. Berapa kemungkinannya? Caranya adalah kita mencari angka Z untuk probabilitas di sini. Di mana di sini Z tersebut adalah durasi yang dicari. Z sama dengan, ya saya bikin X atau TS di sini. TE ini adalah waktu rata-rata dibagi dengan standar deviasinya. Nah, sehingga kita ingin mencari berapa probabilitasnya untuk selesainya kegiatan tersebut dalam 21,5 hari. Kita mencari angka Z-nya terlebih dahulu. Z-nya di sini, X-nya itu adalah kita cari, atau TS di rumus ini adalah 21,5 hari. Waktu rata-rata yang kita hitung tadi adalah 22,5 hari. Kemudian standar deviasinya adalah 1,5. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini Z-nya adalah minus 0,67. Nah, di sini kita melihat bahwa waktu yang kita hitung atau ingin cari probabilitasnya adalah 21,5 hari. Sementara kita mendapatkan waktu rata-ratanya itu probabilitasnya itu sama dengan 50%. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa probabilitas waktu selesainya dalam 21,5 hari, di mana itu lebih kecil dari 22,5 hari. Sekali lagi, kalau kita bicara waktu, kalau waktunya semakin panjang, maka kemungkinan selesainya semakin besar. Artinya, jika waktu rata-ratanya 22,5 hari, sementara yang kita hitung itu waktunya lebih pendek, maka kemungkinannya itu akan lebih kecil dari 50%. Dan kita bisa menghitung ya setelah kita mendapatkan angka Z-nya ini. Dan untuk menghitungnya kita butuh tabel distribusi. Nah, tabel distribusi normal ini kita menghitung atau mencari angka Z tadi. Ini banyak variasi dari tabel distribusi normal tersebut, tergantung dari angka Z-nya tadi. Kalau dicontoh di sini, Z-nya ada yang negatif, ada yang positif. Positif artinya lebih besar dari 50%, yang negatif artinya akan lebih kecil dari 50%. Di sebagian tabel lain, ya ada yang cuma hanya positifnya saja, sehingga ya hati-hati dilihat bagaimana cara perhitungannya. Namun prinsipnya, kalau Z-nya negatif akan lebih kecil dari 50%, kalau Z-nya positif akan lebih besar dari 50%. Dan tadi kita menghasilkan Z yang kita hitung adalah minus 0,067. Minus 0,67. Nah, kita mencari minus 0,67. Nah, di sini kita cari minus 0,6 di bagian ini. Berarti kita akan memakai baris ini. Kemudian kalau kita tarik ke kanan, ini adalah kolom untuk angka 0,7. Nah, sehingga kita mendapatkan titik ini. Nah, inilah angka Z-nya untuk minus 0,67 ini, yaitu 0,2514. Artinya bahwa proyek tersebut itu kemungkinannya akan selesai dalam waktu 21,5 hari, yaitu kemungkinannya adalah 25,17%. Jadi kita bisa menghitung dari tabel Z ini. Contohnya kalau kita ingin tahu bagaimana kalau kita ingin tahu kemungkinan proyek akan selesai dalam waktu 25 hari. Artinya kita bisa menghitung angka Z-nya di sini sama dengan 25 dikurang waktu rata-ratanya 22,5 dibagi standar deviasinya 1,5. Ini sama dengan 2,5 dibagi 1,5, dan yang angka positif kita dapatkan angka Z-nya di sini, bahwa angka Z-nya situ kita hitung dari angka tadi, yaitu di sini 2,5 dibagi 1,5 itu sama dengan 1,67. Ini sama dengan 1,67. Dan kalau kita lihat di 1,67
ini adalah untuk 1,6, kemudian ini adalah 7. Nah, kita lihat angkanya 0,9525, atau kemungkinannya adalah 9,25% jika seandainya kita ingin tahu berapa persentase kemungkinan akan selesai dalam waktu 25 hari. Nah, ini contoh metode kedua. Ini saya ambil dari buku Hauja. Ini lebih kompleks. Di sini sudah terdiri dari banyak kegiatan, dan paling tidak di sini terdapat 30 event, dan dari masing-masing kegiatan kalau kita lihat sudah ada durasi untuk metode pernya 345 untuk kegiatan 14 ini, artinya 3 hari untuk durasi optimis, 4 hari untuk durasi paling mungkin, dan 5 hari untuk durasi pesimis. Nah, sama seperti CPM ataupun PDM, kita melakukan perhitungan maju, perhitungan mundur. Seperti tadi, kita melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur dengan memakai waktu rata-rata untuk perhitungan maju dan perhitungan mundur tersebut. Sehingga kalau kita hitung, kita bisa mendapatkan waktu rata-rata dari masing-masing kegiatan. Dan kalau kita tahu waktu rata-rata masing-masing kegiatan, maka kita bisa melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Seperti di sini di 14 ini, bahwa di sini 0 ditambah 4 sama dengan 4, 4 tambah 3,5 menjadi 7,5, 7,5 tambah 5,33 sama dengan 12,83, dan seterusnya. Sama seperti di SPM, apabila ada 2 not. Nah, contoh di sini ada kegiatan 22, 23, 21, 23, 20, 23. Nah, kita ambil yang terbesar. Kita lakukan perhitungan maju. Nah, kita dapatkan di sini waktunya adalah 56,02 hari. Kemudian kita melakukan perhitungan mundur, sehingga di masing-masing kegiatan ini kita dapat latest time-nya dari masing-masing kegiatan. Jadi di masing-masing node ini kalau kita lihat di sini sudah ada earliest time-nya, latest time-nya dari masing-masing kegiatan tersebut. Kita sudah dapat bahwa waktunya adalah 56,02. Nah, 56,02 artinya di sini 56,02 hari. Kalau ini rata-rata, berarti ini kemungkinan akan selesai dalam waktu 56,02 ini adalah 50%. Nah, di contoh soal ini, di soal sumber buku Hauja ini, nah, ingin diketahui beberapa hal. Di contoh ini kita akan mencari berapa probabilitas di event 30 ini akan selesai dalam waktu 50 hari, di event 23 ini akan selesai dalam waktu 40 hari, dan di event 25 ini akan selesai dalam waktu 30 hari. Seperti tadi, bahwa dasarnya menghitung probabilitas adalah Z sama dengan waktu yang akan kita cari dikurang waktu rata-rata dibagi standar deviasi. Sementara kita menghitung standar deviasi tersebut itu dari varians, dimana di masing-masing kegiatan varian dihitung dari B durasi pesimis dikurang durasi optimis dibagi 6 dikuadratkan. Sementara standar deviasi itu adalah akar dari varians. Nah, perlu diingat bahwa varian itu nanti adalah penjumlahan varian dari jalur dari kegiatan sampai ke event tersebut. Yang dipakai di sini adalah jalur terpanjang. Nah, jalur terpanjang di satu kegiatan adalah jalur kritis. Itu kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai float dan tidak boleh mengalami keterlambatan sama sekali. Nah, dari kegiatan ini sebenarnya bisa kita identifikasi kegiatan-kegiatan kritis, di mana kegiatan kritis itu biasanya adalah waktu earliest time dan latest time itu sama. Di ini adalah kegiatan kritis, kemudian ini adalah kegiatan kritis, ini kegiatan kritis.
Nah, ini adalah jalur untuk kegiatan kritis tersebut, dan kita melihat bahwa kalau kita berminat untuk mencari probabilitas di event 23, maka jalurnya dari 1, 4, 5, 14, 17, 20, dan ke 23. Kalau kita berminat di kegiatan 30 ini, ya ini adalah jalur kritis, maka ini dari 1, 4, 5, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, dan 30. Ini adalah kegiatan-kegiatannya, sama halnya dengan event 25 ini, berarti kegiatannya adalah 1, 4, 45, 14, 17, 20, 24, dan 25. Dan masing-masing kegiatan kita hitung variannya, kemudian varian itu ditambahkan dari masing-masing kegiatan, varian dari kegiatan pertama tambah kegiatan kedua, dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan standar deviasinya dari akar varian tersebut. Dari masing-masing kegiatan kita bisa menghitung berapa variannya. Varian, ingat lagi, adalah B dikurang A dibagi 6 dikuadratkan. Kita bisa menghitung standar deviasinya. Nah, kita bisa menghitung masing-masing kegiatan. Nah, ini contohnya. Nah, ini sebenarnya sudah dihitung di sini berapa probabilitasnya, tapi coba kita lakukan bagaimana hitungan secara detailnya. Nah, kita akan menghitung berapa probabilitas di event 23 ini akan selesai dalam waktu 40 hari. Nah, untuk menghitung probabilitas, ya kita harus tahu berapa waktu rata-ratanya, kemudian berapa standar deviasinya. Nah, kalau kita lihat di situ, maka ya untuk menghitung standar deviasi, maka kita perlu mencari terlebih dahulu jalur terpanjang menuju ke event tersebut. Nah, kita tahu bahwa di metode jalur kritis, jalur terpanjang tersebut adalah jalur kritis itu sendiri. Poin 23 ini, mana jalur terpanjangnya? Nah, kalau kita lihat jalur terpanjang tersebut adalah dari 14, 45, 14, 17, 20, dan ke 23. Nah, itu adalah jalur atau path menuju event 23 ini. Nah, dari sanalah kita menghitung varian dan standar deviasinya. Nah, dari kegiatan tersebut bisa kita menghitung 1,4 itu variannya adalah 0,11, 45 itu 0,69, 5, 14 itu 1,78, 14 ke 17 itu 1, 17 ke 20 itu 3,36, 23 adalah 1,36. Kita jumlahkan semua adalah 830, standar deviasi adalah akar varians sama dengan 2,88. Ingat sekali lagi bahwa kita mendapatkan varians tersebut adalah dari B dikurang A dibagi 6 dikuadratkan. Nah, kita mendapatkan standar deviasinya di sini 2,88. Nah, kita untuk menghitung probabilitasnya, berapa kemungkinan akan selesainya dalam waktu 40 hari, sementara di sini earliest time-nya adalah 31,50 dan latest time-nya adalah 48,02, maka kita bisa menghitung bahwa waktu yang kita cari adalah 40. Waktu TE-nya di sini expected time-nya adalah 31,50. Nah, sehingga kita mendapatkan di sini Z sama dengan waktu yang kita cari 40 dikurang 31,50 dibagi rata standar deviasinya 2,88. Nah, itu sama dengan 2,95. Nah, dari tabel probabilitas Z sama dengan 2,95 itu kemungkinannya adalah 99,84%. Jadi, event 23 atau kejadian 23 ini bisa selesai dalam waktu 40 hari, kemungkinannya adalah 99,8%. Jadi, dengan metode PER ini, kita bisa melakukan perhitungan berapa probabilitas akan selesainya suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Itu penjelasan untuk materi kuliah kita mengenai metode PER ini.
seperti biasa, materi kuliah yang lain bisa diakses di situs Allen Unan, dan diskusi mengenai topik ini bisa kita diskusikan di grup WhatsApp ataupun di Allen Unan. Terima kasih, sampai ketemu di sesi kuliah selanjutnya.